قبل إن كنتم مؤمنين ولا Nah, Pak Ustadz bisa dimulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kulli wa huwa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat-sahabat, salam fajar. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini masih dikaruniai oleh nikmat iman, nikmat Islam hingga kita bisa berjumpa kembali ya melalui gelombang Kilight 107,1 FM untuk kembali sama-sama mengkaji terkait dengan serial kajian ekonomi Islam. Hari ini saya, Octavio Yuda Sudrajat, kembali akan menyampaikan mengenai satu topik yang cukup menarik, yaitu apa dan bagaimana mengenai bullion bank, batangan emas ya, bank batangan emas. Mungkin cukup menarik juga karena belum lama ini juga ada kasus yang lagi ramai, ada operasi tangkap tangan di mana ditemukan 74 kilogram emas ya. Masya Allah. 74 kilogram emas itu kalau kita konversi dengan harga emas sekarang yang 1 gram antara 2,3 sampai 2,6 yang mungkin hampir rata-rata di 2,5-an mungkin bisa sampai hampir 200 miliar ya kalau kita coba hitung secara keseluruhan ditemukan di satu rumah. Masya Allah. Baik, ya kembali ini karena terkait kemasyarakatnya itu negatif ya. Kita mungkin akan mencoba melihat dari perspektif ekonomi syariah mengenai emas itu sendiri dan kehadirannya sebagai bullion bank atau biasa kita sebut sebagai bank emas. Baik, sahabat-sahabat Kilait, salam fajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi ini akan membahas apa itu bullion bank, apakah halal ya dalam syariah, apakah diatur di Indonesia, bagaimana praktek-praktek di dunia mengenai bullion bank ini, sehingga kita memahami sebuah perspektif baru ya mengenai eh, bank emas ini ya. Baik, em, tentunya nanti juga kita akan menyinggung terkait dengan regulasi yang ada di maaf, yang ada di dunia maupun regulasi yang ada di Indonesia pada khususnya. Ya, mungkin kita mulai dari mengenai kedudukan emas ya dalam Islam karena memang emas ini cukup spesial ya. Jadi menempati posisi yang sangat khas khususnya dalam fikih muamalah maliyah ya. Karena dia bukan sekedar logam mulia atau perhiasan, tapi termasuk salah satu dari komoditas ribawi ya. Ya, al-asnaf al-sitoh gitu kan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah bersama dengan perak, bersama dengan gandum, jelai ya, kurma maupun garam. Sehingga karena kedudukannya sebagai barang ribawi sekaligus sebagai alat tukar ya saman transaksi yang melibatkan emas itu tentunya tunduk pada kaidah-kaidah yang cukup ketat ya di mana diriwayatkan dalam hadis Muslim dari Ubaidah bin Samit ya, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, maksudnya jelai ya, kurma dengan kurma, garam dengan garam harus sama jenis, sama takaran atau timbangan dan tunai atau yadin ya. Nah, jika jenisnya berbeda, maka jualah sekehendak kalian asal dilakukan secara tunai. Jadi di sini ada prinsip-prinsip ya. Jadi dari hadis tersebut ya sebenarnya ada dua syarat utama pertukaran emas. Pertama harus ada tamasul atau kesetaraan, kesamaan ukuran bila dipertukarkan dengan emas. Jadi ya maksudnya sebenarnya tidak boleh ada perbedaan gitu kan ya. Emas baik ditukar dengan emas buruk nggak boleh, harus ditukar secara tunai dulu nanti baru dibelikan emas baik gitu kan ya.
Kemudian takobut ya, serah terima atau passionnya diakan dengan akad tunai tanpa penundaan. Nah, ini satu dua kaidah ya yang menjadi titik uji utama ketika emas dikelola melalui institusi keuangan modern ya, termasuk di dalamnya bullion bank ini sendiri. Kembali melihat secara historis ya, sahabat-sahabat salam fajar kilait ya. Dinar ya, emas ya dulu dalam konteks alat tukar menukar ada dinar dan dirham ya. Jadi itu merupakan instrumen moneter yang digunakan memang sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin ya, dan menjadi rujukan bagi ketentuan syariat. Kenapa? Karena ya tadi ketentuan syariat seperti nisab zakat, diat, hudud itu basisnya adalah dinar dan dirham tadi ya. Memang banyak diskursusnya ya bagaimana terkait dengan kembali ya ke emas dan yang emas, dinar, dirham itu tentunya menjadi diskursus diskusian, perdebatan yang sampai sekarang tetap hangat gitu kan ya, karena dianggap lebih stabil ya sebagai jangkar moneter, di mana sekarang kita menghadapi fiat money ya yang berbasis hutang dan bunga, sehingga ini merupakan kritik, tapi tentunya ada plus minusnya ya karena berbasis fisik, sehingga menjadi eh, memiliki keterbatasan-keterbatasan tapi juga memiliki keunggulan-keunggulan. Jadi keunggulan-keunggulan inilah yang kemudian seharusnya nanti dikembangkan lebih lanjut. Tapi kembali kita tidak membahas tentang instrumen moneter atau mata uang. Kita coba untuk melihat apa itu bullion bank ya. Nah, dari sejarah mengetahui mengenai bagaimana kedudukan emas ya dalam konteks syariah, dalam konteks ekonomi Islam. Nah, selanjutnya kita coba untuk melihat apa itu bullion bank atau kita sebut sebagai bank emas. Ya. Baik, sahabat-sahabat salam fajar, sahabat kalian yang dirahmati Allah Taala. Jadi, bullion bank adalah lembaga keuangan yang sebenarnya melakukan kegiatan berbasis emas atau bisa juga batangan emas gitu kan ya, atau juga batangan perak gitu kan ya, dalam skala institusional. Jadi namanya juga bank. Bank itu lembaga yang menyalurkan kelebihan aset kepada yang kekurangan aset. Jadi harus ada prosesnya, proses eh, penyimpanan, kemudian pendistribusian ya, financing ya. Jadi mulai dari funding dan financing. Nah, kalau perbankan biasa, perbankan syariah biasa maupun perbankan konvensional dia funding mengumpulkan dananya itu kemudian digunakan untuk financing sama, tapi bentuknya adalah uang. Kalau di sini bentuknya adalah logam mulia, ya, baik emas maupun perak. Jadi melakukan penyimpanan atau custody atau safekeeping, ya. Kemudian juga perdagangan, jadi bisa melakukan perdagangan. Kemudian bank trading terkait dengan logam mulia tadi, kemudian pembiayaan berbasis emas, ini financing juga emas, dan juga tabungan ya sebelum ke pembiayaan ada tabungan atau simpanan emas. Sistem menjadi perantara transaksi emas antara bank sentral, pemerintah maupun produsen, investor ya dan industri perhiasan. Karena menarik, emas ini sebagai logam mulia secara sejarah bukan hanya untuk alat tukar gitu ya atau instrumen investasi, tapi juga bisa menjadi perhiasan ya. Jadi kalau instrumen investasi tujuannya untuk apa? Untuk biasanya untuk melawan inflasi ya. Di salah satu bagian dari hedging inflation ya, penurunan nilai mata uang itu juga bisa di hedging dengan emas ini. Tapi juga selain itu juga bisa sebagai perhiasan gitu kan. Sehingga menariknya di sini dia multi perspektif. Jadi bullion bank ini fungsi utamanya adalah pusat likuiditas pasar emas ya. Memang jadi kita bisa melihat mirip prinsip peran bank komersial ya dalam konteks pasar uang. Namun komoditasnya di sini adalah logam mulia. Dan eh, kalau kita lihat lebih jauh lagi dari sisi sejarah, ya memang pasar bulan bank sudah ada belum sih dari mana gitu kan ya. Memang pasar bulan bank memang bukan berasal dari
historisnya ya, mungkin dari sejarah umat Islam ya. Umat Islam ada tapi sebagai emas sebagai medium of exchange ya, medium pertukaran. Tapi kalau dalam konteks bullion bank sendiri berakar dari London sebenarnya di abad 17 sampai 18 sebagai London Gold Fixing dari 1919 ya. Ada 5 bullion bank waktu itu. Nah, kemudian tahun 2015 sebenarnya belum lama ya itu yang awalnya abad 17-18 dia memang sudah ada gitu kan ya bank yang memang fokus untuk simpan meminjam simpan simpan menyimpan kemudian melakukan financing dengan bank karena ya kalau menabungnya bank kemudian maaf menabungnya emas depositnya emas kemudian finance-nya emas juga nanti kembaliannya emas itu ya. Dan sejak 2015, mekanisme fixing digantikan oleh London Bullion Market Association atau kita sebut sebagai LBMA ya. Gold price yang dikelola oleh ICE Benchmark Administration. Ini badan asosiasi perdagangan emas dan perak global yang menetapkan standar good delivery. Jadi emas itu permasalahan utamanya adalah kemurniannya ya. Jadi kemurnian ya sehingga menjadi penting berapa tingkat kemurniannya misalnya kalau emas antam 99,94 kali gitu kan ya. Itu menunjukkan kemurniannya. Ya. Kemudian ukurannya 1 kilogram, 1 gram ya. Ada yang bentuknya min bar gitu kan ya dalam bentuk kotak-kotak kecil gitu kan ya. Ada yang batangan gitu ya dan juga tadi ya ukuran dan juga bentuk batangan yang diakui oleh pasar internasional. Jadi bentuknya juga distandarkan supaya memudahkan ya. Ini oleh LBMA di internasional standar. Nah, memang sudah banyak ya bank bolehan bank yang di dunia. Ini ada HSBC ya dari kemudian JP Morgan ya ICBC, Standard Bank, UBS, ada Standard Chartered itu menjadi pasar spot forward dan lending emas. Jadi ya memang banyak di sana nanti kadang ketika tidak dibasiskan ekonomi syariah ya nanti bisa bisa apa namanya bisa menjadi derivatif itu yang menjadi kita khawatirkan ya tidak pada real asset lagi. Sedangkan kalau tadi adalah bank-bank ya, bullion bank utama di dunia, itu juga ada perdagangan bullion bank global ada di Shanghai, kita di Shanghai Gold Exchange ya di Tiongkok. Kemudian ada Dubai Multi Center atau di MCC dan juga di Zurich juga ada. Itu bagaimana praktik bullion bank secara global. Jadi bukan hal yang baru secara praktisnya, memang bisa dilakukan dan sudah dilakukan gitu kan ya. Baik sahabat-sahabat, salam fajar yang dirahmati Allah SWT. Memang ada beberapa mekanisme karena tadi terkait dengan salah satu komunitas ribawi, tentunya harus hati-hati ya karena ada beberapa isu yang terjadi biasanya dalam konteks bullion bank ini ya. Apa isu-isu utamanya ya ada namanya ketiadaan serah terima atau possession ya. Jadi unallocated account dan produk paper gold pada dasarnya klaim kontraktual. Jadi emasnya belum ada gitu kan ya. Bukan klaim pemilikan atas emas fisik tertentu. Tentunya ini bertentangan dengan syarat takobut tadi ya, serah terima tunai tadi ya, harus secara secara langsung. Jadi rukun sahnya jual beli emas menurut hadis yang sudah kita sampaikan di awal. Kemudian kalau tadi terkait dengan takobut ya, yang kedua riba ya karena memang ini kan ya jadi gold lease rate ya pada praktik lending itu imbalan terhadap peminjaman barang ribawi ini khawatirkan bisa ada riba naisiyah ya riba yang terjadi karena penundaan. Demikian juga gold back loan ya, ya ini yang berbunga gitu kan ya, dan produk tabungan emas konvensional yang menjanjikan imbal hasil tanpa adanya transaksi real, ya bisa jual beli khususnya ya, yang menjadi underlying. Jadi kita khawatirkan, ya bukan dikhawatirkan ya itu yang mungkin di konvensional bullion bank terjadi.
Kemudian horor dan jual beli barang yang belum dimiliki. Kalau konsepnya adalah fractional reserve gold maupun short selling, berarti menjual emas yang belum dimiliki atau dikuasai penjual secara penuh. Sedangkan ini tentunya dilarang ya dalam konteks Islamic finance ya. Derivatif emas yang cash settle tanpa niat serah terima juga menjadi gharar. Ini yang tadi ya short selling itu juga menjadi permasalahan nanti karena bisa menyerupai gharar dan juga maisir. Jadi tadi ada takobut, ketiadaan serah terima, kemudian riba, kemudian gharar, dan juga nah ini ya emas sebagai aset dan instrumen finansial. Di mana dalam pandangan syariah emas seharusnya diperlakukan sebagai komoditas, bukan sebagai aset instrumen finansial yang dapat diperjualbelikan tanpa keadaan fisik yang jelas, ya teridentifikasi. Itu yang menjadi penting. Nah, itu beberapa isu yang barangkali harus dihadapi ketika kita ingin melakukan adopsi bullion bank dalam konteks syariah. Karena bullion bank sendiri sebenarnya bagus karena dia kan real asset ya. Sehingga secara internasional, sahabat-sahabat Clyde ya, eh, institusi ya, institusi internasional dalam hal ini eh, lembaga ya, AA kalau pernah mendengar ya, lembaga akuntansi syariah dunia kita sebut sebagai AAOIFI ya atau AAOIFI, Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions ya. Ini mencoba untuk menjawab eh, eh, regulasi-regulasi atau isu-isu syariah tadi ya. Jadi bekerja sama dengan World Gold Council menyusun ada namanya syariah standar atau kita sebut sebagai SS ya untuk gold and its trading eh, peraturan syariah ya syariah standar standar syariah khusus untuk terkait dengan emas dan perdagangannya kontrol perdagangannya yang kemudian disahkan oleh Dewan Syariah institusi ini atau asosiasi ini AOFI AOIF ini pada tanggal 17 sampai 19 November 2016 ya diluncurkan di Dubai dan diluncurkan ini awalnya apa namanya disahkan dulu oleh lembaga Dewan Syariahnya kemudian diluncurkan resmi di Dubai tahun 2016 masih di bulan Desember. Jadi penyusunannya cukup kompleks, sahabat-sahabat eh, Kilait ya. Dia melibatkan lebih dari 1.000 pakar dan lembaga keuangan syariah dari berbagai negara, termasuk perwakilan dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia juga diundang pada kesempatan kali itu. Baik, mencakup apa saja standar syariah tadi? Jadi ini merupakan standar syariah pertama yang secara khusus mengatur seluruh bentuk dan jenis emas. Jadi mulai batangan, koin, perhiasan, emas industri, sertifikat, hingga akun mengenai emas. Dan parameter syariah untuk transaksi emas, serta ketentuan bagi produk keuangan berbasis emas di lembaga keuangan. Dan juga ketentuan berlakunya untuk perak, karena ini berdekatan gitu kan ya. Jadi kemudian mengembangkan prinsip-prinsipnya sahabat-sahabat ya. Sebentar, kalau misalnya ada pertanyaan mungkin nanti saya coba cek juga ya. Eh, jadi apa itu prinsip-prinsip kunci di sini ya? Pertama ya menurut AOV ini emas wajib diperlakukan sebagai aset berwujud atau kita sebut sebagai tangible asset ya. Bukan semata instrumen atau derivatif finansial. Jadi ini menjadi syarat kunci bahwa memang harus ada itu emasnya, tidak boleh hanya kontraktual saja ya. Jadi bukan semata instrumen atau derivatif. Sehingga untuk menghindari volatilitas ya, karena kalau tidak nanti jadi kayak fiat money saja ya sama ya. Karena dulu fiat money sempat juga ya ada di backup dengan emas ya tapi kemudian dilepaskan ya tapi kembali kita berbicara tentang emas di sini itu untuk menunjukkan betapa emas itu sebenarnya lebih stabil ya ketika memang atau apapun instrumennya ketika di backup dengan emas dalam hal ini atau logam mulia ya kalau di sini. Kemudian investasi emas diperbolehkan sepanjang seluruh ketentuan syariah dipenuhi,
terutama terkait dengan takobut ya, penguasaan atau possession dan perhitungan zakat yang tepat. Jadi karena tentunya ada zakatnya nanti ya. Kemudian kepemilikan konstruktif atau constructive possession hanya sah atas sertifikat yang mewakili emas teralokasi secara spesifik. Jadi harus allocated, specifically allocated, sudah ada nih untuk siapa A, B gitu ya. Sertifikat yang hanya mewakili klaim umum atas emas tidak teridentifikasi, jadi belum ada alokasi emasnya, tidak memenuhi syarat takobut tadi ya. Kemudian standar secara eksplisit melarang perdagangan paper gold atau akun emas unallocated murni, sehingga kontrak futures derivatif yang tidak disertai dengan penyerahan real dan penyelesaian tunda deferred counter value itu tidak diperkenankan. Kemudian emas dapat dimasukkan ke dalam struktur investasi berbasis musyarakah dan mudharabah. Jadi bisa nanti kalau misalnya sebagai financing dia untuk pembiayaan musyarakah maupun mudharabah sepanjang aset dasar atau underlying asetnya disusun agar tetap menjaga integritas syariah. Jadi kembali ketika melakukan financing pun dia harus punya underlying activity-nya ya, karena ekonomi syariah itu prinsipnya dibangun dengan ekonomi real, bukan ekonomi bubble, ekonomi yang kosong gitu ya. Kemudian di sini penyelesaian transaksi jual beli emas adalah T plus zero atau on spot ya, untuk memenuhi syarat serah terima penerapan ya serah terima seketika ya. Jadi penerapan T plus satu, T plus 2 bagaimana lazim di bursa konvensional menjadi salah satu titik ketidaksesuaian yang masih diperdebatkan. Memang ini ada beberapa yang masih jadi diskursus ya. Baik, apa dampak standar yang dikembangkan dari standar 57 ini ya, sahabat-sahabat Gilaid? Jadi standar syariah nomor 57 menjadi katalisator lahirnya beragam produk emas syariah baru ya. Kemudian ada akun investasi emas syariah, ETF emas ya, atau emas fisik syariah, kontrak spot emas syariah dan produk tabungan emas berkala yang kini menjadi rujukan bagi regulator dan juga lembaga keuangan syariah di berbagai yurisdiksi ya, termasuk dalam merancang kerangka Bullion Bank di Indonesia. Nanti kita lihat ada POJK yang mengatur mengenai Bullion Bank ini ya. POJK nomor 17 tahun 2024. Oke. Ya, jadi bagaimana praktik Bullion Bank secara global dan termasuk di Indonesia. Jadi secara global sudah dilakukan juga kalau pertama Bullion Bank yang secara konvensional tadi sudah cukup lama dan juga sekarang juga dilakukan oleh beberapa perbankan eh, eh, internasional ya. Praktek bullion bank syariah juga dilakukan secara global. Misalnya Port Mint Australia dan Royal Mint Inggris, Mint itu kayak mint bar gitu kan ya, kotak emas itu ya. Mengembangkan produk gold storage atau investasi berbasis allocated bullion yang secara struktur compatible dengan prinsip syariah karena dia jelas ini alokasi emasnya sudah ada gitu ya, bukan hanya kontraktual saja. Kemudian Hello Gold Malaysia, platform tabungan emas digital berbasis akad wakalah dengan underlying emas teralokasi dan sudah mendapatkan pengakuan syariah dari otoritas Malaysia. Dalam hal ini Dewan Syariah Malaysianya, dia memang sudah diperbolehkan. Dubai Multi Commodities Center. Jadi di MCC juga menjadi mitra konsultasi dan penyusunan penyusunan yang tadi menjadi mitra konsultasi dalam penyusunan EE OIFI ya, untuk standar syariah nomor 57 ini juga menjadi salah satu player ya di Bullion Bank di secara dunia. Kemudian gerakan gold standar. Nah, ini yang mungkin juga kalau pernah dengar ya oleh Umar Ibrahim Fadilu ya, yang dikaji ya, menjadi apa gerakan sosial ya, mengusulkan dinar emas sebagai alternatif sebagai pengganti mata uang fiat ya di antar negara muslim. Ini juga terjadi meskipun sifatnya itu komunitas ya, bukan secara institusional negara. Baik, nah bagaimana kelahiran di Indonesia, ini ya Bullion Bank. Jadi dia ada nggak sih di Indonesia? Oh ada, ya baru memang belum lama. Jadi perkembangan kelahiran Bullion Bank di Indonesia dimulai sebenarnya di tahun 2024-2025. Adanya mandat undang-undang
nomor 4 tahun 2023 terkait dengan Undang-Undang P2SK atau Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Jadi ini UU, kita sebut biasanya dengan UU P2SK. Yang selanjutnya pada tahun 2024 ya diturunkan melalui POJK, istilahnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17 tahun 2024 ya, tentang penyelenggaraan kegiatan usaha bulion. Jadi temanya POJK nomor 17 tahun 2024 itu adalah penyelenggaraan kegiatan usaha bulion. Nah, itu disampaikan ya bulion. Bulion ini tentunya emas maupun perak tadi ya. Jadi POJK ini kemudian berlaku efektif ya meskipun diterbitkannya di tahun 2024, nah efektifnya tetap di bulan Oktober, 18 Oktober 2024 ini secara historis ya untuk bullion bank di Indonesia. Nah, kemudian ada dua yang selanjutnya ya, dua institusi yang menerima apa bukan menerima mandat ya, yang melakukan model bisnis dengan bullion bank ini, yaitu pertama PT Pegadaian Syariah, ya ini yang pertama ya. Jadi bullion bank pertama di Indonesia setelah memperoleh persetujuan OJK ya pada tahun 2024 ya 23 Desember 2024. Ya, ini jadi bullion bank pertama karena memang seperti yang kita tahu Pegadaian ini Pegadaian ya bukan Pergadaian ya Pegadaian PT Pegadaian ini memang banyak komoditas ya yang digadai biasanya terkait dengan emas sehingga institusi ini atau Pegadaian ini bisa lebih cepat ya masuk menjadi bullion bank pertama. Kemudian diikuti tahun 2025 Februari tidak lama dari eh, PT Pegadaian, PT Bank Syariah Indonesia atau BSI menyusul memperoleh izin ya dari OJK ya 12 Februari 2025 sekaligus tercatat sebagai bank syariah bank emas syariah pertama di Indonesia ya. Yang tadi adalah Bullion Bank, kalau ini bank syariah emas pertama. Jadi kedua layanan ini diresmikan oleh Presiden RI Pak Prabowo pada tanggal 26 Februari 2025. Jadi sudah diresmikan juga sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi dan pengendalian ekonomi nasional atas komoditas emas. Jadi ya, kita memiliki komoditas emas dan ini menjadi salah satu bagian dari program hilirisasi. Jadi apa kalau menurut POJK 2000 POJK 17 tahun 2024 aktivitas Bullion Bank itu? Nah, ini yang kemudian kita bisa turunkan. Aktivitas Bullion Bank itu menjadi kegiatan-kegiatan terdiri dari simpanan emas ya. Jadi kita bisa menyimpan emas, tentunya ditakar dulu nanti ada bagian penakarnya ya. Karena tadi ukuran apa dari sisi kadarnya, ukurannya dan juga bentuknya itu menjadi penting ya kalau dalam konteks hari ini atau konteks emas, maaf. Kemudian selain simpanan emas, pembiayaan emas, jadi bisa financing menggunakan emas, gold ya. Kemudian perdagangan emas ya, itu juga bisa dilakukan trading ya. Kemudian penitipan wadiah ini ya, wadiah emas juga atau penitipan emas juga dilakukan. Dan kegiatan-kegiatan lain sesuai peraturan perundangan dalam hal ini POJK yang diatur oleh OJK tadi. Baik itu sahabat-sahabat ya jadi di Indonesia seperti itu dan Indonesia menempati posisi ke-8 sebagai negara penghasil terbesar emas dunia ya tahun 2023 ya dan posisi ke-6 dengan cadangan yang terbesar hampir 2.600 ton. Ya ini yang tentunya yang ada di Freeport salahnya satunya ya di sana gunung emas ya. Jadi itu awalnya gunung gitu kan ya, itu diambil dari atas sampai ke bawah gitu kan bentuk cekungan dan di dalamnya masih ada lagi ya. Betapa emasnya memang sangat banyak sekali ya. Namun cadangan dalam bentuk batangan yang tersimpan dalam negeri baru sekitar 201 ton ya. Jadi ini menjadi salah satu latar belakang bagaimana pemerintah mengencourage ya supaya ada bullion bank supaya meningkat ya. Karena masih masih sangat sedikit ya terbatas dibandingkan dengan negara yang lain. Jadi
sudah di state ya dengan aturannya bahwa Direktur Utama BSI sudah menegaskan ya bahwa seluruh transaksi emas di BSI memiliki underlying fisik yang tersimpan di vault. Jadi bukan unallocated ya, tapi sudah ada di vault itu kayak tempat penyimpanan gitu kan ya, penyimpanan. Kemudian ini komitmen ya, dan tidak menjual emas yang belum dimiliki. Jadi memang dia sudah mempunyai cadangannya yang diperjualbelikan. Oke, sebuah komitmen ini yang selaras dengan tadi ya prinsip takobut tadi ya untuk standar syariah 57. Ada BI Gold standar ya 99,99% bersifat SNUI, ada layanan gadai kalau di BSI Syariah gitu kan ya. Sama juga di apa namanya di Pegadaian Syariah juga sama. Baik, eh, selanjutnya 5 kategori tadi ya mungkin gambaran singkatnya kita apa perbedaan maaf kategori di simpanan emas itu apa? Penyimpanan kita masih ada waktu 10 menit lagi ya. Silahkan Bapak sahabat-sahabat kilat jika ada hal yang ingin didiskusikan ya sambil jalan saja silahkan nanti disampaikan. Jadi penyimpanan emas dalam simpanan emas itu tentunya penyimpanan emas dalam jumlah terstandarisasi yang dititipkan masyarakat kepada Beliau Bank. Secara umum, kategorinya mulai dari akun unallocated sehingga emas dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan, sehingga tentunya perlu jadi dicermati ya kesesuaian dengan syariahnya. Kemudian pembiayaan penyaluran emas, nah ini juga bisa dilakukan perdagangan emas ya jual beli fisik ya yang berizin. Spot dan ada underlying fisiknya tadi dari state di BSI juga ada. Kemudian penitipan layanan kegiatan kegiatan layanannya apa? Ada aktivitas ketentuan kesiapan proses bisnis ya, risk appetite masing-masing jasa keuangan juga ada. Baik. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apa dong perbedaan antara syariah bullion bank dengan konvensional? Jadi, pertama dari sisi kepemilikan ya. Kalau untuk bank Bullion konvensional itu dominannya adalah unallocated. Jadi nasabah memegang klaim piutang. Jadi eh, kontraktual saja. Ini emasnya tercatat di atas kertas saja, tapi bukan yang spesifik, bukan tidak ada underlyingnya. Tapi kalau di sini kalau di Bullion Bank Syariah itu mengutamakan yang allocated atau kepemilikan fisik yang sudah jelas supaya memenuhi standar 57 Syariah nomor 57. Kemudian imbal hasil, ya gold rate list rate-nya di sini hampir seperti bunga. Kalau di sini tidak boleh di syariah, ya bulan bank syariah harus berbasis akad real. Apakah jual beli, apakah ijaroh gitu kan ya, jual beli murabahah misalnya, atau berbasis dengan ijaroh sewa penitipan, atau bagi hasil mudharabah maupun musyarakah itu diperkenalkan. Jadi ada aktivitas realnya. Dari sisi leverage ya, kalau untuk yang konvensional bullion bank itu basisnya adalah fractional reserve. Klaim emas dapat melebihi cadangan fisik ya. Jadi basisnya adalah paper gold. Jadi emasnya dianggap wah lebih banyak daripada fisiknya itu nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya di bullion bank syariah itu tidak boleh ada leverage ya. Volume harus sesuai dengan emasnya. Jadi dia tidak volatile. Derivatif. Ya ini futures forward umum diselenggarakan ya, ada cash settle tanpa serah terima fisik. Tapi kalau di bulan bank syariah, kontrak berjangka murni tanpa niat serah terima fisik dilarang. Jadi horor dan maisir masuk ke isu di sini ya. Kemudian rujukan harga ini bisa menggunakan LBMA ya baik apa namanya bullion bank konvensional maupun bullion bank syariah biasanya sama nggak ada masalah kalau di sini. Regulator standar tadi kalau untuk yang konvensional bisa dengan Gold Delivery Standard LBMA yang ada di asosiasi tadi. Kalau di syariah itu adalah HOV SS 57 atau standar syariah nomor 57. Kemudian di Indonesia lebih khusus lagi ada POJK 17 2024, kemudian fatwa DSN MSUI yang lebih awal lagi terkait dengan cicilan emas murabah atau cicilan ini di DSN UMI 77 nomor fatwa MUI 7 nomor 77 tahun 2010 ini lebih awal. Dan juga tadi ada UU P2 SK tahun 2023 ya.
Institusinya kalau di internasional tadi sudah banyak ya, ISBC, kemudian JP Morgan, ya, ICBC Standard, kemudian UBS. Kalau di Bulian Bank Syariah di Indonesia khususnya ya Pegadaian Syariah dan juga Bank Syariah Indonesia. Kalau secara global ada Hello Gold yang di Malaysia. Baik sahabat-sahabat kilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin kita hampir menuju akhir di sini. Jadi perbandingan tersebut menegaskan perbedaan bahwa kedua model bukan pada emasnya sebagai, karena ya emas memang sebagai komoditas dan sah dan bernilai baik secara konvensional maupun secara Islami, melainkan pada struktur akad dan kepemilikan yang menyertainya. Sehingga inti dalam fikih muamalah ini menjadi eh, bisa kita ambil bahwa pada prinsipnya hukum muamalah adalah boleh ya, kecuali yang ada dalil yang mengharapkannya. Secara fikih kan kurang lebih demikian, tapi terikat ya eh, pada konteks rukun dan akad. Baik, mungkin terakhir ini untuk summary-kan. Jadi relevansi bagaimana ini terhadap ekonomi dan keuangan syariah secara luas. Jadi emas itu merupakan instrumen stabilitas dan lindung nilai syariah. Jadi memang safe haven istilahnya ya. Kita bisa melihat sekarang ya dalam kerangka makosyad syariah ini menjadi salah satu tujuan sistem keuangan Islam, bagaimana bisa hifz al-mal, jadi menjaga harta dari kezaliman, termasuk ya secara sistemik dari inflasi ya, karena kalau misalnya dengan fiat money inflasinya lebih terasa gitu ya, kalau dengan ini mungkin bisa terjadi inflasi tapi kemungkinannya relatif kecil. Jadi emas sebagai aset real yang pasokannya terbatas secara alami, secara terus berperan sebagai penyimpan nilai store of value ya, yang relatif stable. Tapi tentunya di sisi yang lain karena memang terbatas itu eh, akan membatasi ekonomi juga. Itu ya makanya kenapa rezim Bretton Woods-nya di waktu itu dilepas ya. Ya, tapi ya kembali ini secara global ya. Tapi kalau seandainya menggunakan emas dia lebih stabil. Diversifikasi dan inklusi keuangan syariah. Kehadiran bulion bank memperluas tentunya kelas aset investasi syariah di luar instrumen konvensional ya. Maksudnya konvensional syariah ya. Maksudnya ada suku, ada saham syariah. Jadi ini ada produk-produk yang lain, inklusinya lebih banyak atau produk-produk di perbankan syariah ya, di institusi-institusi keuangan syariah menjadi lebih lebih luas. Kemudian bagaimana kontribusi ya terhadap ekonomi real dan kedaulatan sumber daya. Karena memang fokusnya adalah aktivitas real ekonomi ya, ekonomi real. Ini tentunya Bulan Bank menjadi instrumen kebijakan hilirisasi mendorong agar emas ya yang hasil tambang disimpan, diolah dan diperdagangkan dalam negeri sehingga bisa memperkuat cadangan devisa berbasis emas dan juga menciptakan produk pembiayaan baik rahan atau gadai dan cicilan emas ya yang inklusif bagi UMKM, meskipun tadi ya cicilan emas sudah itu diskursus juga tapi sudah ada fatwa MUI-nya. Nah, itu mungkin kontribusinya dan tentunya ada catatan-catatan kritis ya, perlu kehati-hatian, perlu pengawasan Dewan Syariah dan juga edukasi masyarakat mengenai perbedaan produk emas yang syariah dengan yang berjangka, yang kalau emas berjangka itu yang masih tentunya dilarang ya. Sehingga perlu harmonisasi kelanjutan teknis PUJK 17 2024 dengan kaidah fikih terutama dengan kaidah serah terima dan juga larangan ya unallocated account tadi ya. Jadi belum ada produknya, khususnya produk-produk simpanan emas. Mungkin demikian sahabat-sahabat, bahwa sungguhnya Allah menyukai apabila seorang di antara kalian mengerjakan suatu pekerjaan melalui dan melakukan pekerjaan secara itkon ya, secara teliti dan profesional. Itu hadis Tobrani dari Aisyah radhiyallahu anha. Harapannya kita pun ketika berbisnis atau menggunakan model perbankan bulion bank ini juga secara profesional dan itkon dan juga apa sahabat-sahabat kilat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah diikuti. Harapannya bisa mengembangkan menjadi instrumen emas ini bisa menjadi instrumen epicentrum di diskusi ekonomi syariah.